Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Ramadan, masih di channel RBF Pekalongan. Oke seluruh, meneruskan konten yang kemarin, resep membuat pakan racing atau pakan racik. Yang di part pertama kemarin masih di resep yang kedua ya seluruh, yaitu kita siapkan millet putih 1 kilo dan kenari set seperempat dibagi 3 dan millet merah seperempat dibagi 3. Itu dicampur, dimix, campur rata seluruh. Jadi tanpa dicampur rempah-rempah itu pun udah menjadi pakan racing, pakan penggacor, pakan untuk biasanya saya kasihkan ke balibu atau lobet-lobet untulan untuk pakan harian atau pakan penggacor juga seluruh. Tapi misalkan kita mau naikin dosisnya di resep yang kedua tadi, kita campurkan, tambahkan rempah-rempah. Ini seluruh rempah-rempah yang harus kita haluskan. Yang pertama kita siapkan jahe, kira-kira panjangnya 5 cm, dan kita siapkan bawang putih 2 siung. Kemudian kita siapkan juga kunyit atau kunir yang warnanya oranye itu seluruh. Kunyit atau kunirnya ukurannya 5 cm juga, ya sebesar jari gitu, 5 cm juga. Terus kita siapkan lagi madu seluruh. Kemudian kita haluskan, kita tumbuk atau di blender. Intinya kita haluskan semua bahan-bahan yang saya sebutkan tadi. Kemudian kita tuangkan ke air yang panas, jangan air mendidih seluruh. Air panasnya kira-kira ya 2 gelas es teh kayak kemarin, atau menyesuaikan. Intinya biar milletnya terendam semua seluruh kayak gitu ya. Kita campur dengan millet yang sudah kita mix tadi, kita campur rempah-rempahnya tadi kita campur, kemudian kita diamkan, dan kita diamkan gak usah lama-lama. Dari habis maghrib misalkan kita buat, kita diamkan sampai habis subuh. Setelah kita tiriskan, kemudian kita jemur sampai benar-benar kering. Kalau udah kering ya udah jadi pakan racing. Itu biasanya saya gunakan untuk jantan seluruh, untuk penggacor jantan atau betina bisa, tapi kita benar-benar perhatikan tingkat birahinya, kita perhatikan jangan sampai burungnya, kan ada karakter burung beda-beda, ada yang kasih pakan kencang sedikit langsung birahi kayak gitu kan. Jadi intinya kita perhatikan. Biasanya sih kalau single dikasih itu biasanya kalau birahinya mulai naik dia mulai gacor kayak gitu kan. Jadi intinya untuk pakan penggacor atau kita kasih ke untulan atau ke jantan, biasanya sering saya gunakan ke jantan, dan jangan gunakan di balibu seluruh. Kalau balibu cukup yang resep kedua tadi yang tanpa campuran rempah-rempah. Oke seluruh, untuk resep yang ketiga kita siapkan millet polos kiloan. Jadi rendamannya itu kita rendam dengan rebusan air daun salam. Caranya itu kita siapkan daun salam yang tua-tua, kita siapkan sekitar 15 lembar daun salam sampai 20 lembar daun salam. Kemudian daun salamnya kita remas-remas, terus kita rebus di 4 gelas air es teh yang di warung-warung itu menjadi 2 gelas air. Kemudian kita ambil daun salamnya dan air rebusannya itu kita untuk rendam millet polos putih kiloan 1 kilo. Jadi resep yang ketiga ini biasanya dikasih untuk single factor, betina single factor atau lovebird untulan juga bisa. Kadang kan ada lovebird yang nggak cocok dengan pakan tinggi, tapi kita butuh untuk menggacorkan, ya solusinya yang ini, kita bikin millet polos tapi kita rendam dengan rebusan air daun salam. Itu manfaatnya bagus seluruh, untuk penggacor juga. Jadi hal ini udah banyak dilakukan oleh senior-senior, rebusan air daun salam itu untuk merendam millet, dan hasilnya memang lumayan signifikan, bikin gacor juga. Biasanya untuk dipakai untuk betina single factor, atau kita bisa kasih ke untulan atau sesuai karakter burungnya itu cocok enggak dengan resep yang ketiga ini. Oke seluruh, mungkin nanti kita lanjut lagi di part yang ketiga untuk
resep bikin pakan racingnya ya seluruh. Intinya resep yang satu, kedua, dan ketiga udah saya sharing atau kita bagikan atau kita ya saling berbagi ya seluruh. Tinggal nanti kita lanjut ke resep yang keempat. Insya Allah saya ada beberapa resep 5 lebih lah untuk saya bagikan ke sedulur-sedulur. Intinya berbagi itu indah, ilmu yang kita bagikan, ilmu yang bermanfaat insya Allah akan berkembang dan bermanfaat bagi kita semua seluruh. Oke seluruh, mungkin cukup sekian dulu. Kapan kita lanjut lagi di part yang ketiga. Dan saya ingatkan lagi, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi-informasi yang bermanfaat lainnya, dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa like dan komen. Jika ada pertanyaan-pertanyaan atau penjelasan saya kurang jelas, bisa di komen. Saya Edi Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kecomania.